Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melangsungkan sebuah kegiatan, yaitu penerimaan warga Ambalan Baru atau Permawaru, Pangkalan SMA Negeri 1 Bupetsari, untuk Ambalan Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini. Dan kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan dengan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah, tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah mengentaskan umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilahi. Kakak-kakak pembina, kakak-kakak bantara, para sahabat kerja, dan adik-adikku peserta Permawaru yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah materi tentang pembekalan penegak. Sebelumnya kita sedikit membahas tentang arti harfiah dari pramuka. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata ini merupakan sebuah singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Sebuah makna yang secara filosofis sangat mendalam, karena saya yakin tidak semua orang-orang muda suka berkarya. Jadi pramuka itu adalah jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan subjek, orang yang melakukan kegiatan, misalkan peserta didik, anggota pramuka, pembina, dan lain sebagainya. Sedangkan kepramukaan merupakan sebuah bentuk kegiatannya, seperti jambore, raimuna, lomba tingkat, dan lain sebagainya. Sedangkan gerakan pramuka adalah bentuk organisasinya, seperti gugus depan, partai ranting, partai cabang, partai daerah, dan seterusnya. Pramuka mempunyai lambang. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi yang bersifat tetap. Lambang ini berbentuk tunas kelapa. Penjabarannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Kuarnas nomor 6/KN/72 tentang lambang gerakan pramuka. Lambang ini diciptakan oleh seorang andalan nasional, pembina pramuka yang bernama Kak Sunarjo Atmodipuro. Beliau merupakan
seorang pegawai di Departemen Pertanian. Kak Sunarjo lahir tahun 1909 di Blora dan meninggal tahun 1979. Kita bisa melihat di dalamnya ada nyiur atau pohon kelapa yang telah tumbuh dinamakan sebagai cikal bakal Indonesia. Jadi lambang ini mengkiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam pramuka ada golongan dan tingkatan. Yang pertama, siaga. Mereka adalah yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Menjadi 3 golongan lagi di siaga, ada siaga mula, bangku, dan tata. Golongan yang kedua untuk usia 11 sampai 15 tahun disebut penggalang. Untuk kelompok penggalang ada penggalang ramu pada tahap pertama, ada penggalang rakit, dan ada penggalang terak. Sedangkan yang ketiga bagi usia 16 sampai 20 tahun ada golongan penegak. Ini dengan 2 tingkatan, yaitu bantara dan laksana. Dan terakhir ada golongan pandega untuk usia 21 sampai 25 tahun. Untuk yang muda dan yang senior mendapatkan sebutan senior rover dengan hanya 1 tingkatan pandega. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, untuk usia kalian yang antara 16 sampai 20 tahun, maka otomatis masuk ke kategori yang ketiga, yaitu penegak. Dalam teori perkembangan, pada usia remaja inilah perlu ditegakkan sebuah giroh, jiwa, semangat kita tumbuhkan. Saat inilah saat yang ideal untuk menegakkan. Mau seperti apa karakter kita ke depan? Mau seperti apa peran para penegak untuk kemajuan bangsa Indonesia? Mau seperti apa penegak bergerak dalam pramukaan? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ini berarti berdiri. Apabila disatukan, kata tegak yang merupakan awalan P dan akhiran an, maka pengertiannya menjadi berdiri, tegak, atau menegakkan. Maksudnya diharapkan pramuka penegak dapat berdiri tegak sendiri dengan kemampuan dan kekuatannya. Artinya bisa lebih mandiri dibandingkan dengan golongan sebelumnya, penggalang, atau lebih-lebih golongan sebelumnya, siaga. Artinya bagi para penegak sudah bisa mandiri dibandingkan dengan golongan yang lebih rendah. Tingkatan untuk pramuka penegak itu ada bantara dan juga ada penegak laksana. Penegak bantara, mereka dinilai sudah sadar akan dirinya serta sadar fungsinya sebagai masyarakat yang mampu memposisikan sebagai bagian dari perubahan yang positif. Sedangkan untuk penegak laksana adalah pelaksana jati diri dari seorang pramuka agar mampu menerapkan atau mengaplikasikan potensi yang dimiliki. Untuk bantara mempunyai tanda kecakapan umum yang biasa ditaruh di sebelah kanan dan kiri pundaknya.
dengan bentuk 2 tunas kelapa. Dan untuk laksana juga demikian, hanya identitasnya yang berbeda, yang satu bantara, yang satu laksana. Kegiatan kepenegakan ini tentunya akan identik dengan levelnya. Tadi dikatakan supaya mandiri, artinya penegak itu benar-benar harus bisa bekerja mandiri, mempunyai semangat juang yang tinggi, idealisme, kemampuan yang kuat, percaya diri, dan menjadi jati diri yang kreatif dan peduli terhadap lingkungan serta loyalitas yang bagus. Adapun beberapa bentuk kegiatan penegak diantaranya adalah bina diri secara pribadi masing-masing. Ada juga bina satuan dalam sebuah bentuk organisasi kepramukaan di satuannya masing-masing. Ada bina masyarakat, artinya kita tidak bisa terlepas begitu saja dengan masyarakat. Contoh kegiatannya antara lain adalah Raimuna, bagian pemimpin satuan, perkemahan, baik perkemahan prakarya, perkemahan bakti, perang sakta, atau bentuk pengembaraan yang lain. Organisasi dalam penegak ini ada dalam bentuk ambalan, ada dalam bentuk sangga, ada dalam ambalan. Oke, saya teruskan. Organisasi kepenegakan. Jadi untuk golongan penegak ada beberapa bentuk organisasinya. Yang pertama adalah ambalan penegak. Yang kedua sangga. Yang ketiga dewan ambalan penegak. Yang keempat dewan adat ambalan. Yang kelima dewan kehormatan penegak. Dan yang keenam dewan kerja. Ambalan penegak idealnya terdiri antara 12 sampai 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut sangga. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya. Seperti di tempat kita, di sekolah kita, Pangkalan SMA Negeri 1 Tebersari, nama ambalan untuk yang laki-laki menggunakan nama ambalan Pangeran Diponegoro. Sementara untuk ambalan yang putri menggunakan nama Raden Ajeng Kartini. Pangkalan kita adalah sekolah kesatuan pendidikan kita. Jadi untuk penegak itu untuk level-level sekolah tingkat SMA, SMK atau SLTA. Sedangkan untuk golongan sebelumnya yang tadi kakak sebutkan, untuk penggalan misalkan itu untuk level-level SMP dan kelas-kelas terakhir di SD antara kelas 5, 6, SD sampai level SMP. Sementara untuk golongan pertama yang siaga yang ada 3 tingkatan juga tadi itu untuk level-level SD kelas awal. Kita lanjutkan ke sangga. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya dengan usia antara 16 sampai 20 tahun.
Kalau usia 16 sampai 20 tahun artinya ini untuk kategori penegak, bukan penggalan atau siaga. Jumlah anggota sangga idealnya antara 4 sampai 8 personel penegak. Pembentukannya dilakukan oleh pramuka penegak itu sendiri. Nama sangga bisa dipilih seperti nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, pelaksana, atau nama lain yang dibuat kesepakatan bersama. Ini istilahnya beda dengan level sebelumnya di penggalan dan di siaga. Kalau di siaga kita mengenal ada istilah harum hijau, harum merah, dan sebagainya. Kalau di penggalan kita mengenal ada istilah regu. Ya. Kalau kita di kelas level golongan penegak menggunakan nama sangga. Kita lanjut istilah berikutnya yaitu Dewan Penegak. Dewan Penegak terdiri atas yang pertama ketua yang disebut pradana. Jadi dalam satu penegak di lingkungan sekolah kita terpisah antara penegak laki-laki dan perempuan, masing-masing mempunyai ketua yang disebut pradana. Yang kedua, sekretaris yang disebut rani. Putra ada sendiri, putri juga ada sendiri. Karena pada dasarnya Dewan Penegak itu tetap satuan terpisah antara yang laki-laki dan yang perempuan. Ketiga, ada bendahara yang mengatur urusan keuangan dalam ambalan. Kemudian ada juga pemangku adat, yaitu pemimpin tata cara adat ambalan. Pada hakikatnya adalah penjaga kode etik ambalan, yaitu pemangku adat tadi. Dan yang kelima, ada beberapa orang yang menjadi anggota pembina, yang menjadi anggota di ambalan tadi. Pembina pramuka penegak tidak masuk dalam Dewan Ambalan. Jadi Dewan Ambalan itu tadi disebutkan prinsipnya sudah mandiri. Jadi mereka bekerja atas tanggung jawab, kesiapan sendiri sebagai penegak dengan diketuai oleh pradana, sekretarisnya disebut rani, kemudian ada juru uang atau bendahara, kemudian ada pemangku adat. Jadi dalam hal ini pembina ambalan hanya bertindak sebagai penasihat, pendorong, memberikan pengarahan, membimbing, meskipun tetap punya hak untuk mengambil keputusan terakhir. Hal ini tentu sangat jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan pembina pada golongan penggalan, apalagi pembina pada golongan siaga. Kita lanjutkan dengan Dewan Adat Ambalan. Kakak-kakak dan seluruh adik-adik yang berbahagia, Dewan Adat Ambalan mempunyai beberapa unsur tata adat ambalan yang setidaknya mempunyai beberapa hal di antaranya. Yang pertama, nama ambalan. Sebuah sesuatu yang aneh ketika ada ambalan tidak mempunyai nama. Jadi yang pertama, nama ambalan wajib ada. Yang kedua, adat pelaksanaan ambalan. Ini sebuah kesepakatan
yang diatur dalam ADART, bagaimana menerapkan, mengonsep, dan melaksanakan adat ambalan tersebut. Yang ketiga ada angsal ambalan. Yang keempat ada sandi ambalan. Yang kelima ada lambang ambalan. Yang keenam ada kibaran cita ambalan. Yang ketujuh ada bage ambalan. Yang kedelapan ada pusaka ambalan. Itu beberapa hal yang setidaknya harus ada pada Dewan Adat Ambalan. Selanjutnya Dewan Kehormatan Penegak yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelantikan, memberikan penghargaan atas prestasi dan jasa, dan termasuk memberikan hukuman atas pelanggaran dan ketidaktepatan terhadap kode kehormatan ambalan. Peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak termasuk di dalamnya. Rehabilitasi anggota penegak termasuk di dalamnya. Jadi akan diadakan sebuah pertemuan Dewan Kehormatan Penegak yang bersifat formal dengan undangan, peserta berseragam, dan tempat yang telah ditentukan. Jadi ini adalah para penegak kedisiplinan, kode etik, dan adat ambalan oleh Dewan Kehormatan Penegak. Selanjutnya Dewan Kerja. Secara umum kita biasa mendengar ada istilah kepanitiaan. Di sini lebih identik dengan Dewan Kerja. Dewan Kerja ini dalam ambalan menempati urutan pertama proses pembinaan menjadi pemimpin dalam pengabdian masyarakat. Ambalan ini sendiri sebuah wadah pembinaan pramuka penegak di gugus depan atau gudeg. Untuk sekolah kita, gugus depan 06701 bagi laki-laki dan 06702 untuk perempuan. Jadi gugus depan kita di SMA Negeri 1 Bobotsari. Dan anggota ambalan penegak itu ada tamu penegak, ada calon penegak seperti adik-adik kelas 1 baru ini masuk kategori calon penegak. Kemudian ada penegak yang nanti ada 2 tingkatan, tingkatan bantara dan juga tingkatan laksana. Itulah beberapa hal yang bisa kakak sampaikan dalam pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Atas kesalahan saya dan kekurangannya, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.